Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nur Anggraini. Nomor induk mahasiswa 2004 0208 0015. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan sedikit cerita tentang perjuangan saya masuk di universitas. Cerita ini dimulai pada saat saya masuk di SMA. Pada saat di SMA, saya memilih jurusan IPA. Kenapa saya memilih jurusan IPA? Karena pada saat itu saya sudah memiliki keinginan untuk melanjutkan kuliah di bidang kesehatan. Dan saya sudah menyampaikan keinginan saya ini kepada kedua orang tua saya. Dan saya mendapatkan tanggapan yang sangat positif. Mereka mendukung apa yang saya mau pada saat itu. Tetapi, pada saat saya kelas 11, orang tua saya melarang saya untuk mengambil jurusan di bidang kesehatan. Padahal mereka tahu saya sangat menginginkan masuk di jurusan itu. Ternyata kedua orang tua saya memiliki beberapa alasan kenapa saya dilarang, dan mereka mencoba menjelaskan alasan-alasan itu kepada saya. Setelah saya mendengarkan alasan dari mereka, saya mencoba untuk menerimanya dengan ikhlas, karena saya tidak mau membantah kedua orang tua saya, karena tidak mau mengikuti perintah mereka. Saya tidak mau menjadi anak yang durhaka. Untuk itu saya menerima keputusan yang diambil oleh kedua orang tua saya. Tetapi di sisi lain saya harus memikirkan kembali, harus memikirkan jurusan apa yang akan saya ambil. Nah, waktu di kelas 12, saya masih kebingungan tentang jurusan yang akan saya ambil. Padahal di kelas 12 ini seharusnya kita sudah menentukan jurusan yang akan diambil. Dan kemudian orang tua saya menyarankan kepada saya, kenapa kamu tidak mengambil jurusan di bidang pendidikan saja, supaya nanti kamu bisa menjadi seorang guru seperti kakak kamu. Di sisi lain, memang dulu waktu kecil saya memang berkeinginan untuk menjadi guru. Tetapi waktu sudah SMP SMA ini saya tidak ingin menjadi seorang guru. Dan akhirnya saya memikirkan kembali, mencoba menerima saran dari kedua orang tua saya. Dan akhirnya saya menemukan jurusan yang cocok untuk saya, yaitu di pendidikan biologi. Nah, di pendidikan biologi ini saya gunakan untuk mendaftar di SNMPTN. Pada saat itu SNMPTN hanya melalui jalur rapot. Untuk itu saya sangat berharap pada saat itu agar lolos, karena supaya tidak mengikuti tes masuk PTN. Ternyata setelah pengumuman saya dinyatakan tidak lolos. Saya dinyatakan tidak lolos seleksi SNMPTN. Saya nangis, ya, tapi masih ada jalur lain, yaitu di SBMPTN. Nah, di SBMPTN ini saya harus belajar karena ada tesnya. Saya harus belajar, dimana di sisi lain harus belajar tentang mengenai ujian yang diadakan oleh sekolah, tryout yang diadakan oleh sekolah. Di sisi lain saya juga harus belajar untuk persiapan di SBMPTN. Setiap malam saya selalu belajar membagi waktu antara sekolah dan di SBMPTN ini. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Saya selalu mengikuti tryout, les, seperti itu. Saya selalu mengikutinya dengan serius karena saya sangat berharap bisa lolos di SBMPTN ini. Nah, waktu di SBMPTN ini saya beralih jurusan yang tadinya di pendidikan biologi, saya beralih ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya berkeinginan untuk melanjutkan di Universitas Negeri Malang, sama seperti waktu di SNMPTN saya juga memilih universitas itu untuk saya tempati nantinya. Tetapi pada saat itu saya dinyatakan tidak lolos di tes SBMPTN ini. Saya merasa sedih, kecewa, marah terhadap diri saya sendiri, karena
Saya kecewa kenapa saya tidak lolos. Padahal saya sudah mengerjakannya dengan baik, dengan betul, dengan benar, saya yakin. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain, saya dinyatakan tidak lolos. Pada saat itu saya hanya bisa nangis, mengurung diri di kamar. Orang tua saya bingung, sedih melihat saya seperti ini. Dan saya juga sedih melihat karena saya sudah mengecewakan kedua orang tua saya. Di sisi lain, kakak saya memberikan penawaran kepada saya, kenapa kamu tidak mencoba mendaftar di salah satu universitas swasta yang ada di Malang. Dan saya mencoba menerima penawaran itu, tetapi keadaan biaya yang tidak memungkinkan saya untuk mendaftar di universitas tersebut. Dan akhirnya kakak saya juga menyarankan lagi, kenapa kamu tidak mencoba mendaftar di Universitas Kanjuruhan ini. Dan akhirnya saya menerima kembali masukan yang disampaikan oleh kakak saya. Saya mencoba untuk mendaftar di Universitas Kanjuruhan Malang ini, dan akhirnya sampai sekarang saya masuk di Universitas Kanjuruhan Malang ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.